Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Oke teman-teman ya, hari ini kita mau mereview. Ada teman-teman ya yang request di channel YouTube kita yang meminta direviewkan. Nah, bagaimanakah saya pengen membuat sistem model set fill atau digunakan untuk live musik seperti itu. Mau saya kasih kanan kiri untuk speakernya seperti yang sudah teman-teman lihat sekarang. Jadi speakernya ada di kanan kiri seperti ini, tapi dengan hanya menggunakan satu power amplifier. Jadi hanya menggunakan satu buah power amplifier, tapi kita menggunakan speakernya kanan dan di kiri, dan semuanya full pasif. Seperti yang sudah teman-teman lihat sekarang, ini di kanan saya ini untuk subnya pasif, speaker 15 inchinya pasif juga. Terus yang di sebelah kiri ini sama, untuk speaker 15 inchinya pasif dan juga subnya pasif juga. Jadi ini kita main full pasif antara kanan dan kiri saya. Dan ini saya hanya menggunakan satu buah power amplifier. Nah, hari ini teman-teman nanti akan bisa melihat langsung bagaimana sistemnya. Kalau suaranya teman-teman sudah dengarkan sekarang. Ini kita tanpa menggunakan reverb, jadi saya nggak pakai reverb sama sekali, langsung saya bunyikan di speaker kanan dan kiri dari mixer, yang pasti melalui power amplifier dan hanya menggunakan satu power. Yang saya gunakan satu buah power amplifier dari produknya Passlab dengan tipe CX84. Jadi CX84 4 channel tapi hanya satu power, jadi satu power ada 4 channel seperti itu. Ini adalah salah satu efisiensi ketika nanti teman-teman bermain, contohnya menggunakan sistem ini digunakan untuk main set fill panggung. Atau kalau teman-teman nanti bermain juga, contohnya pas waktu live musik, contohnya di cafe, di restoran, atau di dalam gedung seperti itu, dengan menggunakan sistem speaker kanan kiri seperti di samping-samping saya ini, yang teman-teman nanti pasti akan lebih menarik. Yang pasti pertama, yang kedua suaranya yang penting bisa maksimal, yang penting suaranya maksimal dan efisien di power amplifiernya, itu yang paling penting. Nah makanya ini nanti kita akan reviewkan kepada teman-teman semuanya bagaimana sistem yang kita pakai saat ini. Untuk di sebelah kiri saya subwoofernya 18 inch single. Untuk subwoofer ini satu box isi satu speaker dan bermain di 8 ohm. Jadi satu box ini 8 ohm ya. Terus untuk atas ini 15 inci kali 2 plus tweeter. Untuk yang atas ini bermain di 4 ohm. Untuk yang atas program powernya yang pas adalah 800 watt untuk yang speaker atas. Minimal program power harus 800 watt. Untuk yang bawah minimal, kalau samponya kita bermain di 4 ohm dia 1000 watt. Tapi ini 8 ohm per boxnya. Yang sebelah kanan juga sama. Untuk per boxnya di 18 inci saya ini 8 ohm. Program power yang harus disediakan dia 1000 watt. Untuk yang atas sama, dia bermain di 4 ohm. Untuk wattnya 800 watt, 15 inci kali 2 plus tweeter. Produk dari Range Audio, full produk dari Range Audio. Nah, jadi di kanan dan kiri ini full produk dari Range Audio seperti itu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, nah ini yang paling penting. Nah, untuk yang selanjutnya yang teman-teman request adalah kalau saya mau hanya menggunakan satu buah power amplifier seperti ini. Jadi ini hanya satu buah, tapi saya pakai 4 channel. Nah, teman-teman nanti pasti tanya, kenapa harus menggunakan 4 channel? Kenapa harus pakai 4 channel? Nah, ini yang paling penting. Jadi, mungkin teman-teman banyak juga ya yang sudah menggunakan sistem 4 channel, yang sudah pro di sound system, atau mungkin teman-teman yang pemula tapi sudah pakai 4 channel mungkin juga sudah ada. Atau mungkin teman-teman yang di situ baru pengen buat, nah, baru pengen beli. Nah seperti itu. Jadi nanti bisa melihat konten kita hari ini, semoga nanti bisa membantu kenapa harus sistem seperti yang kita buat sekarang. Oke, yang pertama dari sistem 4 channel ini wattnya dia 800 800 800 800. Ini tipe CX84 produk dari Passlab.
Untuk sistemnya, karena speaker 15 inchinya dia sudah 4 ohm, maka karena dia sudah 4 ohm, maka per channel ini harus 1 box. Ini jangan dikasih 2 box. Kalau dikasih 2 box dalam satu channel, otomatis nanti dia bertemu di 2 ohm. Jadi alangkah baiknya untuk per channel ini kita bermain di 4 ohm. Jadi yang channel A ini saya gunakan untuk 1 box, yang channel B ini saya gunakan untuk 1 box. Jadi ini 1 box 15 inci yang atas, ini 1 box 15 inci yang atas. Ini yang kanan, ini yang kiri. 4 ohm, 4 ohm. Oke. Untuk sistem belakangnya ini saya paralel. Sebenarnya bebas ya. Ini kalau kita paralel berarti kita harus pakai 1 kabel, kalau kita stereo harus pakai 2 kabel. Jadi yang ini sekali lagi yang AB ini saya gunakan untuk 15 in. Ini 15 inci yang atas. Dan di belakang yang harus teman-teman lakukan ini yang penting. Nah, yang harus teman-teman lakukan kalau bermain di sistem 4 ohm seperti ini, yang untuk A dan B ini ya, ini A, ini B. Untuk A dan B ini bisa diparalel, caranya ini tinggal di geser ke kiri, pol paralel. Oke. Atau bisa dibuat stereo di tengah. Kalau stereo berarti inputnya butuh 2. Kalau ini kan inputnya cuma 1. Kalau pengen stereo, atasnya stereo, berarti inputnya nanti dikasih 2. Terus modenya dibuat stereo. Oke ya. Nah ini teman-teman, semoga bisa dimengerti ya. Jadi untuk yang A dan B ini kita buat sistem mono atau stereo itu bebas, paralel atau stereo. Yang penting jangan di mode bridge. Oke ya, yang A dan B ini jangan di mode bridge, tapi wajib di mode mono, paralel atau digunakan untuk sistem stereo. Jadi artinya apa? Power ini masih berdiri sendiri-sendiri. Jadi yang ini buat menghandle yang kanan, yang ini buat menghandle yang kiri. Jadi ini kita bermain tetap di paralel atau stereo dengan catatan ini bermain di yang kanan, ini bermain di kiri. Jadi satu channel power menghandle 1 box speaker. Jadi yang 1 box ini, yang 1 channel ini saya gunakan untuk 1 box yang sebelah kanan. Nah, terus yang channel B, ini saya gunakan untuk menghandle yang sebelah kiri atas, 1 box 15 in. Oke. Dan selanjutnya otomatis subnya lah. Ini subnya yang penting. Subnya teman-teman, sebenarnya sub kalau kita ini kan sudah jelas 4 channel ya. Kalau kita mau bermain contohnya yang ini sub kanan, ini sub kiri, apakah bisa? Jawabannya bisa. Tapi apa? Karena sub kita di 8 ohm, karena 1 box isinya 1 speaker, otomatis suaranya teman-teman nanti bisa coba sendiri. Kalau kita bermain sub di 8 ohm, saya yakin tenaga powernya kurang, jadi lembek, bahasanya seperti itu. Apakah bunyi? Tetap bunyi, tapi suaranya lembek, tidak bisa nendang, tidak bisa horeg, tidak bisa maksimal. Itu kalau kita bermain di 8 ohm. Sebenarnya 4 channel sudah pas. Yang 2 digunakan untuk kanan kiri, yang 2 untuk sub kanan kiri. Namun kenapa yang C dan D, ini saya mode bridge. Jadi power 2 ini saya gabung. Oke ya, jadi power 2 ini saya gabung. Fungsinya apa? Agar powernya, nanti powernya, outputnya lebih besar dan juga pastinya lebih nendang. Karena 2 buah power amplifier ini kita gabungkan, namanya mode bridge. Jadi yang C dan D mode bridge. Kalau yang A dan B bebas, mau stereo mau paralel silakan. Tapi yang C dan D ini kita mode bridge. Oke, sekali lagi teman-teman ya. Ini adalah sistem yang kita gunakan. Jadi mungkin teman-teman ada yang berpendapat sendiri, mungkin ada yang mempunyai sistem sendiri, silakan. Tapi ini mungkin buat teman-teman yang pemula nanti mungkin bisa diikuti trik dari kita yang kita videokan hari ini. Jadi ini sengaja memang kita videokan buat teman-teman yang kemarin merequest bagaimanakah saya kalau menggunakan 1 power 4 channel untuk sistem kanan dan kiri. Ingat, ini sistem kanan dan kiri, bukan dicampur di tengah. Kalau dicampur di tengah akan lebih mudah. Tapi kalau kita bermain di kanan dan kiri, ini akan lebih sulit ketika kita menggunakan power 4 channel. Oke, nah selanjutnya nah ini
Jadi sudah pasti ya, 4 channel. Yang ini kita gunakan kanan, kiri. Yang ini sama digunakan untuk kanan, kiri. Jadi ini mode bridge. Kalau mode bridge, power pass lab CX ini cukup diputar satu. Ini enggak berfungsi. Karena ini sudah digabung. Jadi ini enggak berpengaruh. Tapi yang ini yang berpengaruh. Nah ini subnya hilang. Ini subnya nyala. Nah jadi ini fungsinya untuk sub. Jadi master subnya berada di C. Karena ini mode bridge. Kalau ini tetap stereo atau paralel bebas. Nah, kalau mode bridge caranya untuk mode bridge yang pertama yang harus dilakukan adalah sama ya, memindah out yang bagian bawah. Nah ini yang bawah. Jadi yang ini kan AB, yang bawah ini yang C sama D. C sama D lah. CD ini wajib dibuat pol kanan mode bridge. Ini tak membuat pol kanan. Ini ya, ini mode bridge wajib pol kanan. Kalau ini tak buat stereo atau mono silahkan bebas. Yang ini yang jelas di mode bridge pol kanan. Lalu teman-teman, ini salah satu trik juga. Kalau kita mode bridge, kita wajib menggunakan sistem kabel yang benar. Caranya untuk sistem kabel, karena ini teman-teman ya, karena speaker kita kanan dan kiri. Ingat, kanan dan kiri. Otomatis kalau kita mode kanan dan kiri main 4 ohm, wajib kita menggunakan kabel model seperti ini. Jadi kita ngambil dari alt C karena bridge-nya di C, dan kita paralel kabelnya di sini. Fungsinya buat apa? Agar kabel yang kita gunakan nanti sama antara sub kanan dan kiri. Contohnya ini sub kanan 5 meter, ini 5 meter, ini 10 meter, ini 10 meter. Karena apa? Kalau teman-teman nanti bermain bridge tapi kabelnya nanti tidak sama, otomatis suara speakernya juga akan berbeda. Contohnya, Mas yang kanan tak kasih 10 meter, yang kiri tak kasih 4 meter, karena yang kiri dekat dengan power, yang kanan jauh dengan power. Ini nanti akan berpengaruh di suara sub. Suara subnya akan berbeda secara peak power dan juga jadi nanti SPL-nya akan berbeda antara kanan dan kiri. Jadi ini sangat penting. Salah satunya teman-teman bisa menggunakan trik seperti ini. Jadi kita paralel untuk kabel speak on, atau kalau ini diputus ini ya, ini dua-duanya diputus, bisa langsung disambung di sini, digabung. Fungsinya buat apa Thomas? Kenapa kok harus seperti ini? Jadi ini ke sub yang kanan, ini ke sub yang kiri. Jadi dijadikan satu di sini. Karena apa? Karena sub kita bermain di kanan dan kiri. Tapi nek sub kita dicampur, contohnya, nah ini contohnya, kalau sub nanti ya dicampur di tengah kayak gini. Kalau sub dicampur di tengah, kita cukup jumper di belakang. Nah, jadi kita cukup ngambil jumper di belakang. Di jumper dari sini. Contohnya jumpernya 1 meter atau 2 meter. Ini kalau dekat. Tapi kan yang menjadi pertanyaan, karena nanti kita jauh-jauhan. Karena di panggung di set fill kanan kiri. Nggak mungkin kalau kita jumper. Kalau kita jumper soalnya sudah beda. Hambatannya ini dari sini contohnya, ini yang ke panggung kiri jaraknya panggung 4 meter, pakai kabel 6 meter, di jumper 6 meter, suaranya sudah beda dengan kita bermain paralel di belakangnya power, karena kabelnya ini 5 meter, yang ini juga 5 meter. Tapi kalau teman-teman paralel di sini, ketemunya otomatis dari sana 10 meter, dari sini ke sini 5 meter, subnya nanti suaranya hilang. Nah itu teman-teman, jadi biar sampai bisa maksimal, yang pertama di mode bridge, yang kedua harus menyamakan kabel kanan dan kiri. Kalau kanan 5, kiri 5, dengan catatan di paralel di belakang power itu. Oke ya, itu salah satu trik, semoga bisa diikuti buat teman-teman. Sekarang kita tinggal cek sound. Jadi itu adalah salah satu trik buat teman-teman semuanya yang ada di channel YouTube. Bagaimanakah cara kita menggunakan 4 channel power amplifier? 4 channel power amplifier digunakan untuk sistem 4 ohm semua. Ini 4 ohm ketemunya 4 ohm, 4 ohm semuanya ketemu 4 ohm. Tapi dengan catatan kanan dan kiri suaranya sama. Oke ya. Sekarang kita tinggal cek sound teman-teman. Nah, nyari lagu dulu ya. Sekarang kita cobakan untuk suaranya seperti apa. Nah ini mumpung panas-panas, kita nyobanya di lagu langgam ya teman-teman ya. Nah ini
Apa? Dari mana? Remson. Oh, kafe. Oke. Zero. Oke. Sekarang kita tinggal coba. Ini mikrofon yang saya gunakan warnanya pink. Nah, ini produk dari Hardware. Oke nih ya, suaranya dari power amplifier Paslab CX84 dengan sistem main 4 ohm kanan dan kiri, subwoofer dan juga speaker atas, produk dari Range Audio. Inilah kualitas suara ya daripada produk Range Audio, subwoofer dan juga speaker 15 ini.
Pokoknya kalau kita menggunakan power 4 channel akan bisa lebih clarity meskipun kita pakai speakernya di kanan dan di kiri. Jadi ini adalah salah satu trik dari kita. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung bisa mengikuti trik kita mungkin, atau teman-teman yang sudah punya trik sendiri ataupun teman-teman sudah punya cara sendiri silahkan. Tapi ini adalah salah satu bagaimanakah juga kalau nanti kita menggunakan power 4 channel dari Baslab ini C84 hanya dengan menggunakan satu power tapi bisa menggunakan 4 speaker kanan dan kiri. Oke, terima kasih, semoga ini bisa membantu teman-teman ya, dan sampai jumpa lagi.